Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com, yaitu tentang Kepmenpan RB nomor 634 tahun 2024, senjata honorer TMS dan belum melamar. Cermati 11 ketentuannya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kepmenpan RB nomor 634 tahun 2024 menjadi senjata honorer TMS alias tidak memenuhi persyaratan dan pelamar yang belum pernah melamar CPNS maupun P3K. Nah, dikatakan dalam Kepmenpan RB nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi honorer. Banyak pengaduan yang masuk terutama dari honorer database BKN gagal daftar P3K 2024 tahap pertama dan dinyatakan TMS. Tidak sedikit pula yang belum bisa mendaftar dengan berbagai alasan, kata Menpan RB Rini Widiantini pada Sabtu 21 Desember. Nah, kemudian dia menjelaskan sesuai ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, honorer harus diselesaikan sampai Desember 2024. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk menjalankan amanat itu, lanjut Rini, pihaknya menerbitkan Kepmenpan RB dengan nomor 634 tahun 2024 pada tanggal 10 Desember. Nah, harapannya Bapak Ibu Pemda bisa merespon positif langkah pemerintah pusat ini. Untuk menuntaskan masalah honorer, pusat tidak bisa bekerja sendiri. Pemda paling menentukan karena merekalah yang mengusulkan honorernya diangkat ASN, tegasnya. Lebih lanjut Bapak Ibu, Menteri Rini menyampaikan dalam Kepmenpan RB nomor 634 tahun 2024 terdapat 11 ketentuan utama. Nah Bapak Ibu, adapun 11 poin tersebut adalah sebagai berikut. Diktum pertama, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi P3K dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, honorer tersebut tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Kemudian kriteria yang kedua, tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Selanjutnya, untuk kriteria yang ketiga, belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Selanjutnya diktum yang kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Lanjut diktum ketiga Bapak Ibu, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan sebagai berikut. Jabatan yang pertama yaitu pengelola umum operasional. Yang kedua, pelamar melamar pada jabatan operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional,
Dan yang terakhir penata layanan operasional. Selanjutnya pada diktum keempat, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Kemudian poin diktum kelima, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat kepada menteri. Selanjutnya Bapak Ibu, diktum keenam, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Pada diktum ketujuh, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka pelamar diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian Bapak Ibu, diktum ke-8, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Kemudian bunyi diktum ke-9 adalah dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi, sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Selanjutnya Bapak Ibu, pada diktum ke-10, dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, penyesuaian dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri. Nah, diktum yang ke-11 yaitu diktum yang terakhir, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan keluarnya Kepmenpan RB dengan nomor 634 ini menjadi payung hukum bagi para honorer agar nantinya dapat diangkat menjadi P3K. Apakah itu P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu. Baik Bapak Ibu, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.